Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 206602066 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saudara kekasih di dalam Kristus. Senang berjumpa lagi dengan Anda yang ada di rumah atau di mana saja Anda berada dalam ibadah online GJKI Sunter. Doa saya supaya Anda tetap sehat dan diberkati Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptanya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Amin. Mari saudara, siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati. Shalom, apa kabar Bapak Ibu, saudara sekalian? Dimanapun kita berada dan keadaan apapun kita, mari kita siapkan hati kita untuk ibadah online pada hari ini. Baiklah, kita akan baca Mazmur kita dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita tidak tahu hari esok akan seperti apa. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah kita, kemanapun kita akan pergi. Terima kasih Tuhan buat penyertaan yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Kaku tegak, bukan surya ku harapkan, karena
Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran di dalam janji kasih setia Tuhan yang Tuhan Yesus berikan buat kita semua. Kita percaya bahwa janji-janji yang Tuhan Yesus berikan masih berlaku hingga pada saat ini. Kita percaya bahwa janji Tuhan masih berlaku pada saat ini. Katakan ya dan amin. Mari dengan sungguh hati kita nyanyikan pujian kita ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu ya dan amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tibalah saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu dengan urapan kuasa darah-Mu. Lidah bibirnya menjadi lidah penyambung Allah. Dan kami semua mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Saya bacakan hanya ayat 1 sampai 11 saja. Temanya adalah pelajaran dari sebuah kesalahan. Saya akan bacakan ayat ini buat saudara semua. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akhan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet-awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, "Pergilah ke sana, dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana, dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua, dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya, dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya. Dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya." Kemenangan Yosua bersama bangsa Israel dari perang merebut kota Yeriko terdengar sampai ke seluruh negeri di daerah tersebut. Kota Yeriko adalah kota yang sangat besar, dikelilingi tembok setinggi kurang lebih 14 meter dan lebar tembok lebih kurang 6 meter, terdiri dari 2 lapis. Menurut Yosua pasal 6 ayat 2,
Kota itu mempunyai banyak pahlawan yang gagah perkasa. Kota itu menjadi sangat kuat dan jarang sekali dapat ditembus oleh musuh di sekitarnya. Tetapi oleh karena Tuhan ingin menyerahkan kota itu kepada Yosua, maka runtuhlah tembok Yeriko dan segenap rakyat Yeriko dikalahkan oleh Yosua, dan Yosua mendapat kemenangan yang luar biasa. Setelah kemenangan atas Yeriko, Yosua mau merebut kota Ai. Maka diutusnyalah pengintai-pengintai untuk memeriksa kekuatan bangsa Ai tersebut. Menurut pengintai-pengintai dalam Yosua 7 ayat 3, kekuatan bangsa Ai sangat kecil, jauh dari kekuatan bangsa Yeriko. Maka atas anjuran pengintai-pengintai tersebut, Yosua hanya mengirim 3.000 orang untuk menggempur kota Ai. Tetapi akhirnya bangsa Israel mengalami kekalahan dan 36 orang dari mereka tewas sehingga membuat bangsa Israel amat sangat tawar hati di dalam ayat yang kelima. Yang menjadi pertanyaan pada hari ini, mengapa usai mendapat kemenangan dari bangsa Yeriko yang terkenal kuat dan besar, mereka mengalami kekalahan dari bangsa Ai yang kecil? Ada dua hal Alkitab menceritakan penyebab kekalahan mereka yang bisa kita terapkan dalam pelajaran di dalam hidup ini. Yang pertama, pada waktu mereka mengintai negeri Ai, Yosua tidak bertanya Tuhan lebih dahulu. Mengapa? Setelah memenangkan kota Yeriko, timbul perasaan kesombongan dalam diri mereka. Demikian juga para pengintai-pengintai tersebut. Yosua hanya mendengar nasihat para pengintai-pengintai tersebut tanpa bertanya Tuhan lebih dahulu. Ternyata kesombongan mereka mengakibatkan kekalahan yang besar. Ingat saudara, kesombongan adalah salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dalam Amsal 6 ayat 16-19 dikatakan, ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara. Salah satunya adalah kesombongan. Saudara, menurut Ed Cole, ketidakpercayaan adalah dasar dari dosa, sedangkan kesombongan adalah kekuatan dari dosa. Lucifer jatuh karena kesombongannya dan diusir oleh Tuhan dari sorga. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 23 ayat 12, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, apa definisi kesombongan? Kesombongan menurut Alkitab adalah keyakinan yang berlebihan mengenai kemampuan diri sendiri, sehingga tidak bersandar penuh kepada Tuhan. Setelah mengalami kemenangan terhadap Yeriko, akhirnya bangsa itu memandang rendah bangsa Ai dan tidak perlu bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Saudara, zaman sekarang pun, yaitu zaman akhir, menurut 2 Timotius 3 ayat 2, banyak manusia menyombongkan diri, termasuk orang Kristen. Mereka yang berhasil dalam pelayanan atau bidang kerohanian, berhasil dalam kekayaan, kedudukan, dan lain-lain, menjadi lupa diri akan jati dirinya, sehingga mereka tidak merasa perlu lagi akan Tuhan. Saudara, masa pandemi COVID ini membuat orang-orang yang sombong direndahkan Tuhan. Tuhan mengguncangkan situasi keadaan dunia saat ini. Orang yang mengandalkan uangnya, kedudukannya, tidak dapat lagi menolong dirinya dengan uang dan kedudukan ketika mendapat sakit COVID
dan akhirnya mereka meninggal dunia. Di dalam Alkitab diceritakan ada dua tokoh yang sombong karena kedudukan dan kekayaan mereka dan ditegur oleh Tuhan. Yang pertama yaitu dalam Daniel 4, yaitu Raja Nebukadnezar, Raja Babilonia. Pada waktu di masa kejayaannya, Raja Nebukadnezar sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel dan berkata, "Bukankah ini Babel yang besar itu, dan dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan." Belum habis bicara, terdengarlah suara dari langit dan menghalau Raja Nebukadnezar dari antara manusia. Tempat tinggalnya di antara binatang-binatang di padang, dan makanannya rumput seperti lembu, sampai 7 masa berlalu. Setelah 7 masa berlalu, Raja Nebukadnezar melihat ke langit dan sadar bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang maha tinggi, sang penguasa agung. Ketika ia sadar dan bertobat, Tuhan mengembalikan taktanya seperti semula. Di dalam perjanjian baru, yaitu ada tokoh kedua yang sombong, yaitu Raja Herodes. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 21 dan 23. Di masa kejayaannya, raja itu berpidato dan rakyat bersorak membalasnya. "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Seketika itu juga Herodes ditampar malaikat Tuhan dan mati dimakan cacing-cacing. Jadi saudara, jangan sombong dalam hidupmu. Jikalau engkau sombong, di depanmu adalah lubang kehancuran. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kesombongan ini? Saudara, hanya satu cara. Datang setiap pagi berlutut di hadapan Tuhan. Minta kerendahan hati dan dijauhkan dari kesombongan kepada Tuhan Yesus. Dan ingat, setiap keberhasilan yang terjadi dalam hidup kita harus dikembalikan kepada Tuhan Yesus, karena dialah yang melakukannya. Hal ini harus dilatih dari hal-hal yang kecil. Saudara harus menyadari keberhasilanmu berasal dari Tuhan. Jika doamu dijawab dalam mendoakan orang sakit, misalnya orang buta disembuhkan dan bisa melihat, semuanya itu adalah karya Tuhan Yesus di dalam. Jika doamu dijawab dan engkau menjadi sukses dan kaya raya, itu juga adalah karya Tuhan Yesus. Gunakan semua itu bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang kedua yang mengakibatkan bangsa Israel kalah terhadap bangsa Ai, yaitu adanya sebuah dosa pelanggaran firman Tuhan. Setelah menang perang, segala harta kota Yeriko dikhususkan bagi Tuhan dan tidak boleh diambil oleh segenap rakyat. Tetapi ada satu orang diam-diam yang bernama Akhan. Ia mengambil untuk dirinya sendiri. Pada waktu Akhan mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan, sesuai pengakuan dalam Yosua 7 ayat 20-21, ia berpikir tidak ada satupun orang yang mengetahui dan melihat perbuatannya. Karena ia sangat rapi menyembunyikan hal tersebut. Serapi-rapinya manusia menyembunyikan kejahatannya, Tuhan selalu tahu karena ia adalah Tuhan yang maha tahu. Ingat, di hadapan Tuhan hal-hal yang tersembunyi, Tuhan mengetahuinya. Akibat perbuatan Akhan, satu bangsa mengalami kekalahan perang dan membunuh 36 orang Israel. Akhirnya Akhan dijatuhi hukuman, dilempari dengan batu sampai mati, saudara. Di dalam Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu,
ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi saudara, pada saat bangsa Israel kalah dari bangsa ayam kecil, karena ada dosa yang tersembunyi. Saudara, menurut pengalaman kami, di dalam melayani orang dan mendoakan orang sakit melalui WhatsApp video call, kami sering menemukan bahwa mereka sudah berdoa kepada Tuhan tetapi masih sakit. Ternyata penyebabnya adalah dosa yang dilakukan dan belum dibereskan di hadapan Tuhan. Saudara, saya menemukan ada banyak dosa yang disembunyikan. Misalnya ada kepahitan, mereka melakukan percabulan, ada yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ada yang penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, atau uang. Tetapi anehnya dan ajaib, pada waktu mereka mengaku dosa dan didoakan, terjadilah sebuah kesembuhan. Yakobus 5 ayat 16 berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Saudara, saya ada sebuah kesaksian. Satu hari ada seorang bapak, dia mengaku berdemikian. Setiap kali dia mendapatkan gaji, biasanya uangnya ditaruh di dompetnya. Dan setelah pulang, istrinya memeriksanya dan mengambil semua uang gajinya. Sehingga ia tidak bisa menikmati uang gajinya selain meminta kepada istrinya. Satu hari dia berpikir demikian. Uang gajinya itu sebagian dia sembunyikan di dalam kaos kakinya. Kemudian sisanya dia taruh dompet. Kemudian dia pulang ke rumah seperti biasanya. Dia tahu istrinya pasti menyita semua uang gajinya untuk keperluan rumah tangganya. Tapi pada waktu istrinya mengambil uang dari dompetnya, ia hanya tersenyum karena ia sudah menyembunyikan sebagian uang gajinya. Apa yang dipakai dengan uang yang disembunyikan itu? Ternyata bapak itu memabuk-mabukan, minum, merokok. Dan sampai satu saat Tuhan menegur dengan sakit paru-paru, saudara. Satu saat dia datang minta didoakan. Dan kami berdiskusi dan konseling secara pribadi. Dan dia mengaku semuanya itu. Pada waktu dia mengaku, saya anjurkan bahwa dia harus minta maaf kepada istrinya. Dan waktu kami doakan, Tuhan menjamah sakitnya. Tuhan menyembuhkannya. Saudara, manusia memang rentan terhadap dosa. Manusia boleh jatuh dalam dosa karena dia lemah. Tapi ingat, tidak boleh hidup dalam dosa. Jikalau Anda berbuat dosa dan sadar akan dosa tersebut, datanglah kepada Kristus, akuilah dosamu, dan berdoa minta ampun. Jikalau Anda tidak mampu berdoa, datanglah kepada hamba Tuhan atau kepada majelis orang yang dituakan, yang percaya kepada Yesus. Terbukalah kepada mereka dan minta didoakan sesuai dengan Yakobus 5 ayat 16. Maka saya percaya mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Jangan kau sembunyikan dosa itu bertahun-tahun. Walaupun istri dan anak-anakmu tidak mengetahuinya, tetapi Bapa di sorga sangat mengetahuinya. Jangan main-main dengan Tuhan, sehingga hidupmu masih bergelimbangan dosa. Akan ada dampak yang mencelakan di depan engkau. Saudara, seharusnya jika Anda percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau harus berubah. Perubahan yang pertama ialah bertobat. Makanya Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus pada waktu dia pertama kali berkhotbah, kalimat pertama adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat.
Artinya apa? Bertobat, saudara. Tinggalkan dosa, berbalik, lakukan hal yang positif sesuai dengan firman Tuhan. Maka engkau akan melihat kuasa mujizat terjadi di dalam hidupmu. Saudara, terima kasih untuk kesabaran Anda menonton ibadah online ini. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berharap Anda selalu bersandar dan berserah kepada Tuhan, karena setiap perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sesuai 2 Korintus 5 ayat 10. Baca dan renungkan firman senantiasa sambil berdoa, maka Tuhan akan membimbing hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan mengajarkan 2 hal kepada kami di dalam mengalami kemenangan dalam hidup ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami suka menyembunyikan dosa dan menjadi orang yang sombong. Kami menggunakan kekuatan sendiri. Firman-Mu berkata semuanya ini menjadi halangan kecampur tangannya Engkau kepada hidup kami. Tolong kami rendahkan hati kami. Dan Tuhan, kami akuin segala dosa kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari saya undang saudara bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita akan menerima doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, akuilah dosa-dosamu di hadapannya, dan minta ampun kepada Tuhan, dan minta kerendahan hati kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkatimu, memulihkanmu. Tuhan akan memakai engkau naik bukan turun, dan engkau akan berhasil dalam hidupmu. Maka hari ini tadakanlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, saudara. Sebelum mengakhiri ibadah online, perkenankanlah saya mewakili segenap hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter
mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama, Bapak Paulus Stefanus tanggal 12 November, kedua Bapak Riko tanggal 13 November, Samuel tanggal 13 November, dan Bapak Joko Gesang tanggal 14 November. Mari saudara kita doakan mereka yang berulang tahun pada tanggal-tanggal yang disebutkan tadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena anak-anakmu yang berulang tahun dan dipercayakan 1 tahun usianya. Kami berdoa untuk Bapak Paulus Stefanus, berkati dia sebagai kepala keluarga, menjadi berkat dan teladan buat anak istrinya. Tuhan menopang imannya dan memberi kesehatan, bahkan pekerjaan pelayanannya Tuhan tambah-tambahkan. Berkatilah istri dan anak-anaknya, biar mereka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Riko Tuhan, yang tanggal 13 November juga Tuhan tambahkan 1 tahun. Berkati Riko sebagai kepala keluarga, sebagai ayah dari kedua orang anaknya, dan suami buat Asti Tuhan. Berikan hikmat bijaksana, berikan kemampuan dia untuk menghadapi hidup ini dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Samuel Tuhan. Di masa mudanya Tuhan memberkati, memberi kesehatan, kekuatan, takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Hatinya boleh berpaut kepadamu Tuhan. Pimpin masa depannya, pernikahannya, kalau Tuhan kehendaki bulan Januari akhir, Tuhan bukakan jalan dan jamah dia Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Joko Gesang. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mempercayakan Pak Joko Gesang kesetiaan dalam pelayanan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan sebagai seorang ayah buat anak-anaknya dan suami buat Cimehau. Tuhan memberkati dia bersama istri dan anak-anaknya. Tambahkan iman dan kemampuan dalam mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Pak Paulus, Riko, Samuel, dan Pak Joko Gesang. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Pokok doa yang pertama adalah jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kita doakan terus supaya mereka diselamatkan di seluruh dunia dan di Indonesia. Doakan bangsa negara Indonesia supaya Tuhan melawat bangsa ini, menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Doakan Presiden Jokowi, wakil dan menteri-menterinya di dalam memimpin dan menangani krisis COVID-19 dan ekonomi. Doakan juga dokter-dokter, perawat-perawat, dan pasien-pasien COVID yang masih ada sampai sekarang. Kita juga doakan untuk GJKI Nasional. Ucap syukur kemarin seminar misi boleh berhasil dan memberkati banyak orang. Doakan Natal GJKI Nasional tanggal 12 Desember. Doakan GJKI Agape, Pak Mistre dan Ibu Ulin dalam mengembalakan di sana. Juga doakan GJKI Sunter. Kita akan mengadakan KKR virtual lewat Zoom tanggal 27 November. Doakan para pesertanya. Doakan supaya tangan Tuhan menjamah lewat para pendoa dalam KKR virtual itu. Setelah itu, kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa penyebab kekalahan bangsa Israel melawan bangsa Ai? Yang kedua, apa dampak dari kesombongan dan bagaimana cara mengatasinya? Yang ketiga, apa dampak dosa dan bagaimana cara mengatasinya? Yang terakhir saya ingatkan, sudahkah Anda memberitakan Injil dan bersaksi untuk memenangkan jiwa? Terima kasih untuk perhatian saudara hingga saat ini. Saya percaya Tuhan memberkati saudara dan memberikan kemampuan di dalam hidup ini. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan memberkati. Shalom.